Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi ada di Palestine Pavilion. Ini Palestina Pavilion. Dalamnya indah banget. Terus banyak banget yang bisa kita dapat ilmunya dari sana. Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia, termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina. Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Yasir Arafat, yang kemudian menjadi Presiden Palestina dari pusat pemerintahannya di pengasingan Al-Ziriyah, Al-Jazair. Dari segi hukum internasional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas. Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasir Arafat untuk menyampaikan pidatonya pada sidang di New York pada Desember 1988. Namun, pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Yasir Arafat, sehingga tempat sidang pun dipindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Yasir Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun, karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina pun gagal memperoleh pengakuan dari Amerika. Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel, sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah. Apa itu gerakan Intifadah? Intifadah yaitu gerakan perjuangan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifadah ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Israel dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah Perang 6 Hari. Di dalam pengungsian terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun, penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah Israel bersama-sama mengobarkan Intifadah, yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendekiawan dan media barat, Intifadah seringkali disalahartikan sebagai bentuk mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas. Faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka. Di sini kita bisa melihat the symbol of the return key, yang mana sebagian dari orang Palestina telah dipaksa diusir dari kediaman mereka oleh orang-orang Israel pada peristiwa Al-Nakba tahun 1948, dan sebagian dari mereka masih menyimpan kunci dan berharap agar mereka bisa kembali ke kediamannya masing-masing suatu saat nanti. Mereka memamerkan juga garam dari Laut Mati yang sering digunakan untuk bahan kosmetik dan skincare yang diproduksi di Palestina. Mereka juga memajang gereja basilika, yaitu gereja yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Yesus oleh para umat Kristiani. Gua ini adalah situs tertua yang digunakan sebagai tempat ibadah dalam agama Kristen. Gereja ini tercatat sebagai situs warisan dunia dan pertama terdaftar oleh UNESCO di bawah negara Palestina sejak tahun 2012.
Kita juga dapat melihat mozaik Yeriko. Yeriko itu adalah kota pertama yang diserang oleh bangsa Israel setelah mereka menyeberangi sungai Yordan dan memasuki Kanaan pada tahun 1400 sebelum Masehi. Nah, tembok Yeriko ini dihancurkan ketika orang Israel berjalan mengelilinginya selama 7 hari sambil membawa tabut perjanjian. Di bagian sini kita bisa menghirup berbagai wewangian yang diproduksi dari buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan yang sangat khas dari Palestina. Di sebelah sini kita akan diperkenalkan dengan kuliner tradisional dari negara Palestina seperti ada maklubah, makdos, falafel, hummus, labneh, oidreh, kunafah, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, sekian dulu videonya mengenai Palestina Pavilion di Dubai Expo 2020. Semoga kalian mendapatkan informasi dari video yang aku upload. Saya nggak bakalan bosan ngingetin kalian untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan like, komen, dan juga share kalau kalian suka dengan video-videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Keep safe everyone. Bye-bye.